Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, waktu dan tempat saya persilakan kepada Coach Vicky untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, maaf ya, ada gangguan teknis ya. Ini tadi tiba-tiba macet ya Zoom-nya ya. Padahal sinyal kenceng ya. Nggak tahu ini tadi ya. Alhamdulillah sudah beres lagi ya. Mohon maaf katanya. Oke, pertama-tama terima kasih ya atas kedatangannya. Ya, alhamdulillah bisa berjumpa lagi ya, bisa berjumpa lagi. Untuk materi kali ini GMP Secret Hack seperti itu ya. Jadi bagaimana kita mengoptimalkan GMP kita ya agar lebih powerful ya teman-teman, agar lebih luar biasa ya. Dengan luar biasa itu diharapkan ini ya banyak konsumen yang akan datang ke tempat kita ya. Ada transaksi ya, ada penjualan ya seperti itu ya. Nah, pelatihan kali ini ada 2 hari ya teman-teman ya. Jadi hari ini sama besok ya. Hari ini kita fokus ya belajar bagaimana riset kata kunci ya, membuat judul dan sebagainya ya. Karena itu yang penting ya. Kenapa penting ya? Karena suksesnya kita di GMB ya, yaitu tadi karena riset kata kunci yang tepat ya. Oke, baik ya, itu teman-teman ya. Kita buka dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama ya, dan sesuai ini agama dan keyakinan masing-masing ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik teman-teman, kita mulai ya. Jadi nanti sistemnya silakan langsung bertanya ya, boleh ya. Meskipun saya belum menyelesaikan materi ya, bisa di chat ya teman-teman, bisa di chat. Kalau mau bersuara ya monggo silakan ya. Kita ini aja Pak, nyantai saja ya. Siapkan catatan kalau mau bertanya, oke? Yang aktif ya teman-teman ya, aktif, ikut larut ya, jangan pasif ya. Semangat, nah itu yang penting semangat ya. Oke, sebentar, saya share screen dulu ya. Ya, oke. Teman-teman kelihatan ya. Ininya ya. PowerPoint-nya kelihatan ya, teman-teman ya. Oke, sudah terlihat. Ya, oke, teman-teman ya. Jadi malam ini kita akan belajar GMB Mastery ya, atau GMB Secret Hack. Nah, itu ya, kerennya seperti itu. Jadi bagaimana cara kita mengoptimalisasi ya GMB kita biar dapat cepat mendapat pelanggan lokal. Ya, mungkin ada yang bertanya ya, kok kenapa pelanggan lokal ya? Nah, karena memang GMB ya itu diciptakan untuk lokal ya, untuk mencari konsumen lokal ya. Nah, makanya Google menciptakan GMB itu ya agar kita bisa menjadi penguasa ya, kita bisa menjadi raja ya di
kota kita sendiri, itu ya teman-teman. Jadi kita harus pahami itu ya, memang GMB itu diciptakan agar kita bisa mendapat pelanggan lokal, ingat itu ya teman-teman. Nah, oke. Nah, ini teman-teman ya, tak kenal maka ta'aruf. Nah, ini teman-teman yang belum kenal ya, ini FB saya ya teman-teman. Boleh di-add ya, boleh di-add ya, terus bisa inbox saya ya, bilang saja peserta gitu aja ya. Jadi nanti ketika ini kuota saya sudah full ya, itu saya bisa unfriend ya, yang teman-teman yang ini apa namanya, yang tidak aktif ya. Jadi ya teman-teman ya. Nah, ini sekilas, bisa silakan dicatat ya. Ini FB saya ya, ini WA, bisa dicapri langsung boleh ya. Silakan disimpan. Nah, ini teman-teman ya, sekilas tentang portofolio saya ya. Nah, oke, bisa dibaca ya. Oke, next. Nah, ini nanti ya yang kita pelajari teman-teman ya, paket ya, tapi insya Allah mudah dicerna ya. Dia ada kenapa harus online ya, jenis pasar ya, the power of GMB ya, kata kunci simple ya, seperti itu ya teman-teman ya. Nanti kita lalui semuanya ya, kita belajar santai saja ya, santai tapi serius ya, biar masuk ilmunya. Nah, itu ya teman-teman ya. Oke. Nah, disclaimer dulu nih di depan ya. Jadi memang ilmu ini sudah melalui berbagai macam percobaan, testing ya. Jadi memang pengalaman pribadi ya, guru-guru GMB ya, utamanya berguru di banyak ini agensi luar ya teman-teman. Jadi memang agensi luar itu ilmunya luar biasa ya. Artinya memang aktif sekali, update sekali, gitu ya teman-teman. Nah, meskipun berhasil bagi kami atau murid kami, binaan kami, ya belum tentu ya teman-teman mempunyai hasil yang sama juga ya, tergantung praktek ya, tergantung doa ya, tergantung ikhtiar, nah, gitu ya teman-teman. Bisa jadi lebih besar hasilnya ya. Banyak sekali binaan saya ya, murid-murid saya itu yang hasilnya ya secara rupiah itu jauh di atas saya ya teman-teman ya. Banyak omsetnya yang ratusan juta itu ada ya, dari GMB. Nah, nanti itu kita lihatkan ya teman-teman ya, GMB-nya itu seperti apa gitu ya. Ingat ya, jadi prosesnya itu apa? Belajar secukupnya ya, terus apa? Praktek dan praktek, itu ya, action. Kenapa kita harus online ya? Banyak sekali sebab ya kenapa kita harus online. Jadi yang teman-teman kalau produk atau jasanya belum di online kan ya, itu sangat rugi sekali ya teman-teman ya. Pertama ini karena fakta pengguna internet di Indonesia ya, di Indonesia saja ya itu sudah 76,8% ya. Ini menurut kata data ya, valid ini ya teman-teman. Jadi 212,35 juta ya, estimasi itu 276 jutanya ya, 276 juta populasi Indonesia itu 212 jutanya itu juga akses internet ya. Itu pasar yang luar biasa. Nah, makanya kalau kita tidak online, usaha kita itu akan sangat rugi banget ya teman-teman. Nah, target pasar yang luas ya, yang awalnya pasar kita cuma dalam kota gitu aja ya produk kita. Nah, ternyata setelah di riset ya dengan internet itu ternyata banyak permintaan ya dari luar kota, dari luar provinsi ya, luar pulau ya, bahkan sampai luar negeri. Yaitu kehebatannya internet ya teman-teman ya.
Apa? Mudah dan fleksibel ya. Kenapa? Buka 24 jam. Ini ya. Kita bisa non-stop buka terus ya. Terus dimanapun dan kapanpun. Ini enaknya ya, tanpa batas ya. Bisa dengan modal HP ya. Itu modal minimal ya. Tapi kalau mau serius ya, itu kita harus pakai laptop ya, teman-teman ya. HP itu hanya untuk tempat closing gitu aja ya. Sudah dikenal ya. Jadi ketika kita semakin aktif ya, itu semakin dikenal ya, semakin banyak posting ya, semakin banyak upload produk, semakin banyak iklan. Nah, produk kita itu pasti populer ya. Nah, banyak yang tahu. Konsumen bisa jadi bertambah, akhirnya jadi pelanggan meningkat kan. Omset juga bertambah, akhirnya profit insya Allah juga bertambah. Jadi itu ya teman-teman ya. Nah ini tujuan mulianya ya, kita harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan ya. Mungkin awalnya jika kita masih sendirian ya, single fighter ya, itu masih boleh ya. Tapi ketika orderan sudah banyak ya, invoice masuk ribuan gitu ya. Nah saatnya kita harus ini mulai menciptakan lapangan kerja ya, manfaatkan tetangga dulu ya, saudara dulu, perkumpulan-perkumpulan yang ada di daerah kita itu manfaatkan ya, biar ini kita bermanfaat bagi umat. Itu ya teman-teman, ini tujuan mulianya ya. Nah oke, kali ini saya akan jelaskan ya jenis pasar di internet ya. Nah secara garis besar ya, pasar di internet itu ada 4 ya teman-teman, ada 4. Yang pertama apa? Yang pertama itu pasar Google ya. Yang kedua pasar medsos ya. Ketiga pasar marketplace ya. Yang keempat pasar forum atau grup jual beli. Nah itu teman-teman ya, penjelasannya seperti apa. Pasar Google, nah, itu calon konsumen menemukan kita ya dengan mengetik kata kunci ya, mengetik kata atau kalimat di Google ya, misalkan jual sepatu murah di Surabaya gitu ya, produsen keripik kentang ya di Jakarta, nah, seperti itu. Jadi mereka mencari barang ya, mencari kebutuhannya itu dengan mengetik kata di Google Search. Nah itu ya. Yang kedua apa? Pasar media sosial ya, sama dengan pasar Google, mereka mencari produknya di media sosial ya, di IG ya, di Facebook, di Twitter, ya, seperti itu ya. Sedangkan pasar marketplace ya, calon konsumen itu mencari barangnya di marketplace ya. Contohnya apa? Tokopedia, ya, Bukalapak, Shopee, dan lain sebagainya. Nah, pasar forum atau grup jual beli itu seperti apa? Ini mungkin yang teman-teman masih awam ya, teman-teman masih awam. Jadi pasar forum jual beli ini banyak sekali jumlahnya di internet ya, di dunia maya, bisa sampai ribuan ya. Nah itu ada beberapa yang memang authorized ya, authority, web authority. Jadi artinya kita posting di situ itu bisa nendang banget ya. Nah, salah satunya apa? Forum detik.com itu ya teman-teman. Nah, jadi detik.com ya itu punya forum ya, punya forum bagi para membernya. Nah, di situ ada forum jual beli ya. Saya sering jual di situ itu banyak yang closing ya, banyak yang laku. Nah, ada lagi tribunnews.com. Nah, pasti paham ya teman-teman tribunnews.com ya. Nah, tribunnews.com ini punya forum jual beli namanya tribunjualbeli.com. Nah, monggo kalau mau dicatat ya, tribunjualbeli.com. Nah, ada lagi yang legend. Ya, ini yang saya kira umurnya sudah kepala 4 ya ke atas, ini pasti paham ini. Apa itu Kaskus? Nah ini ya teman-teman ya, kalau yang milenial mungkin tidak tahu apa itu Kaskus ya. Nah, tapi kalau yang sudah berumur itu pasti paham yang namanya Kaskus ya. Jadi Kaskus ini yang pertama kali forum jual beli ya, yang ada di Indonesia itu ya, legend sekali.
Ya, itu ya teman-teman ya, banyak sekali. Nah, makanya kalau bisa kita posting di empat pasar ini ya, pasar Google, pasar medsos, marketplace ya, sama pasar forum jual beli. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, kira-kira GMB ini masuk pasar mana? Ada yang tahu teman-teman? Kira-kira GMB ini masuk pasar mana? Ayo. Coba di chat, ada nggak perwakilan yang kira-kira tahu pasar Google itu masuk GMB itu masuk pasar mana? Apakah pasar Google, apa pasar medsos, apa pasar marketplace, ya, apa pasar forum? Ayo, monggo, silakan. Ada yang mau ini menjawab? DJ, wah, DJ, Priman ya. Semuanya, masa semuanya? Mas Azam, perwakilan aja ya. Jadi memang betul di mana? Di pasar Google. Nah, ya teman-teman ya. Karena apa? Karena munculnya GMB ya, itu ada di dua tempat. Di mana itu? Di Google ya, penelusuran Google sama di Google Map. Itu ya teman-teman ya. Di pasar Google. Ingat itu ya. Oke, jadi kali ini kita akan berbicara tentang pasar Google ya. Nah, bagaimana kita bisa sukses berjualan di pasar Google dengan media Google Business ya. Oke, next ya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman ya. Kenapa pengusaha itu wajib punya GMB ini ya. Jadi GMB itu ya, pertama dia itu diciptakan memang untuk ini perwakilan toko offline ya, jadi representasi ya, penggambaran toko offline kita ya, toko kita di dunia nyata ya, usaha kita, mungkin organisasi kita ya. Nah, makanya itu kalau di luar negeri ya, GMB itu memang sudah profesional ya, artinya sudah punya tim sendiri ya, punya admin sendiri, punya tim upload sendiri, artinya memang dibuat secara profesional ya, karena itu tadi ya, sebagai representasi usaha offline-nya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, nomor dua apa? Mengelola informasi ya. Jadi di dalam GMB itu ada nama telepon ya, ada data telepon, rute ke tempat kita ya, jam buka, promo, produk baru ya. Nah, artinya ya itu tadi sama kayak nomor satu ya, representasi toko offline ya. Nah, nomor tiga apa? Mempermudah calon konsumen ya, menemukan lokasi toko offline kita. Nah ya, meskipun tempatnya di gang buntu ya, gang sempit ya, atau di tempat terpencil ya, di tepi laut misalnya, di tepi pantai. Nah, asalkan ada jaringan internet ya, ada jaringan internet itu bisa ditemukan tempat kita, gitu ya. Nah, nomor 4 apa? Media komunikasi pelanggan. Ini ya teman-teman. Jadi di GMB itu, di Google Business itu ada fitur review ya, ulasan. Ada juga fitur apa? Tanya jawab. Nah, itu bisa jadi ajang media komunikasi ya. Nomor 5 apa? Nah, nomor 5 ini yang disukai para ini ya, para UKM ya, atau pengusaha yang modalnya minim ya, modalnya cekak, itu seneng banget GMB karena apa? Bisa menjadi toko online ya, toko online yang gratis. Nah, jadi artinya mereka bisa mendisplay barangnya ya secara gratis ya, tanpa perlu membuat web baru ya, web toko online baru, tanpa domain, tanpa hosting ya, itu mereka sudah di GMB itu sudah ada ya. Nah, nomor 6 apa? Mudah mencari konsumen lokal ya, karena memang GMB ini disetel Google ya untuk mencari konsumen lokal ya. Ingat ya Bapak Ibu ya, untuk mencari konsumen lokal. Nah, itu ya. Oke, nah karena kita ngomongin tentang pasar di Google ya, jadi ada strateginya nih, bagaimana agar kita bisa
jualan laris manis ya di Google. Nah, itu ya. Jadi yang pertama ya, media online kita ya atau GMB kita ya harus ditemukan dulu di Google ya. Nah, kalau bisa ditemukan di Google itu dengan banyak kata kunci ya, dengan banyak keyword itu ya. Jadi tidak hanya satu kata kunci saja, tapi banyak kata kunci yang menuju ke media online kita ya, ke GMB kita. Nah, nomor dua apa strateginya ya? Nah, nomor dua ini teknik riset kata kunci yang tepat. Nah, ini ya, ini harap diingat-ingat ya. Jualan di pasar Google ya, itu 80% itu riset kata kunci ya. Jadi yang menentukan suksesnya kita ya, larisnya kita itu yang pertama itu riset kata kunci ya, 80% riset kata kunci. Sisanya itu 20% teknis ya. Teknis itu ya seperti kita posting di GNB ya, cara buat GNB ya, cara membuat YouTube. Nah, itu namanya teknis ya. Sedangkan 80% itu riset kata kunci. Nah, makanya hari ini kita belajar riset kata kunci ya, teman-teman. Nah, kita harus finish dulu nih riset kata kunci ya. Nah, kita hebatkan dulu kemampuan kita untuk riset kata kunci ya. Kita latih intuisi kita bagaimana riset kata kunci ya, itu. Oke, yang ketiga apa? Google domination ya. Artinya Google domination itu kalau bisa media kita, media online kita, ya itu muncul di semua halaman Google ya. Kalau kecuali GMB ini, ya kalau bisa muncul di halaman satu ya. Nah itu ya teman-teman ya, strategi laris manis jualan di Google ya. Intinya itu riset kata kunci ya. Jadi nanti sampai besok itu ngomongnya kata kunci seperti itu ya. Nah, nanti saya jelaskan ya yang dimaksud kata kunci itu apa sih? Ya, itu yang mungkin yang belum paham ya teman-teman ya. Oke, next ya. Oke, jadi nah ini kita mulai masuk ya teman-teman. Saya harap teman-teman sudah punya produk ya, sudah punya produk atau jasa yang mau di online kan ya, yang mau dibuat GNB ya. Nah, yang pertama itu kita riset produk dulu. Nah, atau yang umumnya itu namanya pra-riset ya teman-teman. Ada yang ngomong pra-riset ya, ada yang ngomong riset produk. Nah, terserah ya itu ya, intinya sama teman-teman. Jadi riset produk ini itu tujuannya apa? Ini kita mendata ya kira-kira produk kita ya itu ditemukan di Google dengan mengetik apa. Nah, makanya ya kita posisikan kita sebagai konsumen, teman-teman ya. Nah, jadi kita posisikan diri kita sebagai konsumen ya. Terus kita catat ya, kita catat di notepad atau di Excel ya, atau di kertas ya. Ini pikiran liar saja ya, teman-teman. Kira-kira orang ngetik apa nih ya di Google biar ketemu produk kita. Nah, itu ya teman-teman. Nah, monggo silakan teman-teman. Kalau mau praktek ya, silakan. Saya beri waktu 5 menit aja ya. Jadi produk atau jualannya atau usahanya ya, silakan di riset produknya. Nah, kira-kira orang nyari apa ya, di Google biar ketemu produk kita ya. Oke, itu ya teman-teman ya. Paham ya? Oke, saya coba ini dulu ya. Saya contohkan ya teman-teman ya. Saya contohkan. Oke, ada pertanyaan dulu teman-teman tentang riset produk ya. Ini saya contohkan ya. Saya contohkan di Excel. Ya, ada pertanyaan? Monggo silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan ya. Ada? Lanjut ya. Dan saya buka Excel-nya dulu ya.
Oke, teman-teman kelihatan ya Excel saya ya, kelihatan. Oke, sudah kelihatan. Nah, gini teman-teman ya, saya contohkan mau jual jahe merah bubuk ya. Nah, saya posisikan diri saya itu sebagai konsumen ya. Ini pikiran liar saja. Saya tulis jahe merah ya, jahe merah bubuk ya, jahe bubuk ya, jahe instan ya, masukkan relevan ya dengan jahe bubuk, jahe bubuk asli, jahe bubuk saset gitu ya. Nah, ini ada suplemen kesehatan ya, boleh kan ya, suplemen kesehatan, minuman kesehatan ya, boleh kan, minuman herbal ya. Nah, ini cari sebanyak-banyaknya ya, teman-teman. Cari sebanyak-banyaknya riset produk ini ya, karena ini yang mempengaruhi yang bisa produk kita ditemukan di Google. Itu awalnya seperti ini ya. Catatan, jika kita tidak bisa mendeskripsikan produk kita ya, maka jangan harap bisa ditemukan di Google. Nah, ingat itu ya teman-teman ya. Jadi apa? Jika kita tidak bisa mendeskripsikan produk kita, nah itu jangan berharap bisa ditemukan di Google. Kenapa? Google itu mainnya kata kunci. Nah, makanya kita harus cari kata kunci yang relevan, ya. Paham ya teman-teman ya? Nah, monggo teman-teman kalau mau ada yang ditanyakan ya langsung chat aja kalau yang belum mengerti ya, belum paham. Mungkin produknya apa ya, nanti saya bantu untuk ini prarisetnya ya. Nah, ini saya contohkan tentang jahe merah bubuk ya. Ini paling gampangnya saja ya. Nah, saya posisikan sebagai konsumen ya. Saya tulis jahe merah ya, jahe merah bubuk ya, ada jahe bubuk, jahe serbuk ya, jahe instan ya, seperti ini jahe bubuk saset. Itu ya teman-teman ya. Nah, itu ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut ya. Nah, jadi setelah ketemu, ya, setelah ketemu apa? Dua kata kuncinya tadi ya, setelah ketemu riset produknya tadi, nah itu baru kita nanti cross check ke Google. Nah, itu ya teman-teman, kita cross check ke Google. Oke, ada pertanyaan ya, saya jawab dulu. Kalau produknya kecantikan kayak krim malam dan siang, bagaimana? Ya, misal saya jual bio kosmetik. Nah, oke, sekarang saya balik lagi. Makanya ya, posisikan kita sebagai konsumen. Ya, kira-kira produk. Misalkan saya jual bio kosmetik. Nah, siapa ini? Bu Yendi ya. Bu Yendi Putri. Kira-kira ngetik apa kalau ketemu mau ini? Misalkan saya jual Beerly, saya yang jual ya. Kira-kira ngetik apa di Google? Nah, gitu. Mainnya seperti itu ya. Krim malam dan krim siang gitu ya. Ya ditulis aja dulu ya secara liar ya. Tapi apa? Ya krim malam. Gini aja ya, krim malam. Bentar ya. Krim malam, nah, gini aja. Terus apa? Krim siang ya. Nah, krim siang, nah, apalagi? Ini prariset ya. Makanya biol itu banyak sekali ininya, macamnya. Nah, silakan. Misalkan apa? Serum ya, serum kecantikan, serum wajah ya. Nah, ini aja. Nah, apalagi serum wajah, terus foundation mungkin ya apa? Macam-macam ya. Nah, ini posisikan ya. Kita posisikan sebagai konsumen. Jadi kita tahu tentang produk kita ya. Makanya kalau kita bisa mendeskripsikan produk kita, maka ditemukan di Google itu suatu keniscayaan ya teman-teman ya.
jasa pembukuan Mas, variannya apa saja? Nah, kok bertanya balik ya? Ya Pak Agustinus, variannya apa saja kan gitu ya? Saya kan nggak tahu jasa pembukuan apa, gitu kan? Yang tahu ya ini Pak Agustinus sendiri, ya. Makanya posisikan kita sebagai konsumen, paham ya? Jasa pembukuannya apa saja, gitu ya? Saya nggak paham malahnya. Nah, makanya secara liar dulu, baru nanti di-compare. Nah, di-compare itu dibandingkan di Google. Kira-kira ada yang mencari online enggak? Seperti itu, yang mencari secara online, ya. Karena ada jasa pembukuan industri, ya, jasa pembukuan usaha, ya. Terus apalagi pembukuan bisa diganti akuntansi, ya, jasa akuntansi, ya, jasa macam-macam, ya. Yang tahu Pak Agustinus sendiri, ya. Silakan berpikirnya di sini, teman-teman, ya. Saya ajak teman-teman berpikir, ya. Kalau di sini saja sudah nyerah, nah maka kita tidak bisa mendeskripsikan produk kita, ya sudah wassalam, ya. Kita tidak akan bisa ditemukan di Google, gitu ya. Penghilang flag hitam, ya oke, tulis saja ya, penghilang flag hitam, seperti ini. Penghilang flag hitam, ya. Penghilang jerawat, ya kan? Ini aja ya. Hanya kita lihat dulu saja ya, penghilang jerawat, ya. Nah, apalagi kalau skincare ya itu banyak banget kata kuncinya ya, banyak sekali ya produk kecantikan itu ya, banyak sekali ya. Satu produk saja itu kalau nanti di riset itu banyak sekali kata kunci yang dicari orang ya, apalagi banyak produk, wah ini ya harus ini punya banyak waktu untuk riset kata kunci ya. Ya, penghilang laundry spring bed Padang atau cuci kasur Padang. Nah, silakan di-list dulu ya. Di-list dulu misalkan laundrynya itu jasanya apa saja. Nah, jasanya itu apa saja, di-list ya. Nah, itu nanti silakan misalkan cuci kasur ya, boleh. Ya. Jangan pakai kota dulu ya, hindari kota. Nanti kota itu tambahan ya. Istilahnya itu cuci kasur ya, terus laundry spring bed, nah seperti itu ya, cuci spring bed, nah seperti itu ya teman-teman ya. Kita harus berpikir dulu di sini ya. Itu contohnya. Ya. Ya, ada yang bertanya? Monggo silakan. Ada yang bertanya? Monggo silakan. Siapa tadi? Mbak Yenli Putri, monggo kalau mau bertanya. Oke, lanjut ya. Tidak jadi tanya kayaknya ya. Oke. Teman-teman sudah itu ya. Mas Vicky. Ya, siapa ini? Iman, Mas. Oke, Mas Iman, monggo. Ada yang mau ditanyakan? Kalau misalkan produk saya itu kayak produk dessert, kue-kue dessert gitu ya. Ada beberapa tipe kue atau ya. Apakah tipe kue itu bisa dimasukkan sebagai kata kunci juga ya? Oh iya, harus wajib itu, malah bagus ya. Jadi nanti semakin banyak varian kata kunci kita ya. Nah, makanya kita berpikir liar dulu ya, kira-kira orang ngetik apa di Google. Nah, nanti kita baru sambungkan ke Google, kira-kira tepat enggak ini tadi riset saya, seperti itu ya. Ya, seperti itu ya. Tapi masih ya, masalahnya kan adalah bahwa ini adalah franchise. Dan judul itu kan bisa didapatkan di toko kue yang sejenis tapi di tempat lain gitu. Itu gimana cara menghadapinya? Enggak, intinya fokus dulu saja di punya kita ya, jangan yang lain. Artinya produk yang kita miliki. Nah, itu kira-kira apa? Orang ngetik apa itu dulu aja fokusnya ya. Jadi biar ketemu produknya Mas Iman ini ya, itu
ngetik apa di Google. Itu aja dulu ya. Jadi biar mengerucut. Jadi kita cari dulu, deskripsikan produk kita gitu loh ya. Kita posisikan sebagai konsumen ya. Misalkan saya jualan kue dessert tadi ya, biar Mas Iman nemu produk saya ini mau ngetik apa gitu aja ya. Coba ya itu berpikirnya di situ ya. Kalau sudah luar biasa nanti ya. Itu ya. Ya, thank you. Ya, oke Mas Iman. Jadi nggak ada kata baku untuk kata kunci ya Pak. Ada ya kata baku nanti itu ketika kita riset online ya. Kalau pra-riset ini ya, riset produk ini ya, itu kita liar saja ya. Ngawur saja bahasanya itu ya, ngawur ya. Artinya orang ketik apa ya, jangan dibatasi ya, jangan dibatasi. Sudah langsung tulis saja. Tulis di Excel, di Notepad gitu ya. Nah, nanti kita baru perbandingkan ya di pencarian Google itu ya teman-teman ya, itu caranya ya. Jadi kita yang pertama ini langsung aja tulis saja krim malam gitu ya, krim siang ya, penghilang kulit hitam, penghilang jerawat ya, atau apalagi ya skincare murah atau apa ya, terserah ya. Nah itu ya teman-teman ya. Oke, saya lanjut ya. Jadi setelah pra-riset ini, riset produk ya, baru kita nanti riset kata kunci, teman-teman ya. Oke, sekarang kita masuk riset kata kunci ya. Nah, teman-teman ya, itu tadi riset produk analisa pasar ya. Jadi kita harus temukan dulu dua kata kunci utama ya, kata kunci utama 2 atau 3 ya. Ini silakan ya teman-teman ya. Oke, next ya. Next setelah kita finish dengan riset produk ya, nah, baru kita nanti riset kata kunci. Bagaimana kita mencari kata kunci yang relevan dengan produk kita ya, yang ada pencariannya seperti ini ya. Nah, teman-teman, riset kata kunci yaitu fungsinya apa sih? Ya, mungkin ada yang belum paham ya. Fungsinya apa? Faedahnya apa? Ya, jadi fungsi riset kata kunci ini besar sekali ya. Apalagi kita di pasar Google. Nah, itu fungsinya sangat besar sekali riset kata kunci ya. Karena 80% kesuksesan kita ya di pasar Google itu karena riset kata kunci. Ya. Jadi yang pertama itu apa? Kita mengetahui kata atau kalimat yang diketikkan orang di mesin telusur Google. Ya, makanya nanti by data. Ya, kita tidak boleh ngarang kalau sudah riset online. Ya. Nah, nomor 2 apa? Kata kunci yang muncul yang dihasilkan, ya itu kita gunakan untuk ini bahan penyusun judul dan postingan. Ya, nanti ini yang kita masukkan ke GMB. Ya. Nah, nomor 3 apa? Ya media kita mudah ditemukan di Google. Ya, dalam hal ini apa? GMB. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ingat ya, pasar Google itu adalah riset kata kunci intinya teman-teman ya. Jadi malam ini itu sudah materi inti ya, intinya. Jadi bagaimana kita mencari kata kunci, kata kunci ya, kata yang banyak dicari ya, yang ada pencariannya di Google, gitu ya. Oke. Bolehkah kata kunci copy dari yang sudah ada di Google? Ya, ini pelajaran selanjutnya. Ya, berarti kan nggak mikir ya, artinya belum pernah riset, langsung dikomparkan ke ini Google. Nah, itu sudah masuk riset kata kunci ya. Ya monggo silakan ya teman-teman. Aman boleh ya. Nah, ini bagi yang belum paham. Nah, kalau ini sudah paham ini ya. Kalau yang belum paham itu tadi ya, riset manual dulu, tulis di Notepad, Excel gitu ya. Riset dulu ya. Oke, setelah itu kita riset kata kunci ya. Ini dalam artian teman-teman sudah tahu
produk apa ya. Setelah risetnya tadi sudah finish ya, kita anggap sudah finish. Nanti kalau yang bingung bisa bertanya ya. Nah, kita nanti belajar riset kata kunci yang paling sederhana, paling simple ya. Sehingga orang gaptek pun ya, orang newbie sekalipun itu bisa ya. Oke, ini kaidahnya ya teman-teman. Jadi setelah ketemu pra-riset tadi ya, riset produk tadi, nah itu kita bandingkan ke Google, kita masukkan 2 kata utama tadi ya, di Google Search ya. Nah, setelah itu kalau ketemu, nah ada pencariannya, baru kita tambahkan di belakangnya 2 kata itu tadi ya, itu dengan huruf A sampai Z ya, atau 0 sampai 9. Nah, nomor 3 ini sortir ya, sortir yang muncul sesuai jualan kita, jangan diambil semua ya, terus pindahkan ke Excel. Nah, itu ya teman-teman. Oke, kita praktek ya teman-teman ya. Oke, kita masuk ke browser ya. Oke, tunggu. Oke, teman-teman kelihatan ya, browser saya kelihatan ya teman-teman ya. Sudah kelihatan. Ya, oke, siap Mas Badrus. Oke ya, kita ke Google teman-teman ya, karena kita pasarnya di Google ya, maka kita mencari di pencarian Google ya. Mainnya di sini saja ya, riset kata kunci itu mainnya di pencarian Google saja ya. Oke, tunggu sebentar ya, masih loading. Oke, sambil loading ada yang bertanya nih. Blank, maksudnya blank. Nah, saya masuk ke Google ya teman-teman ya. Oke, saya perbesar dulu ya. Oke, segini kelihatan ya teman-teman. Oke, ya. Jadi ini namanya ya teman-teman, ini namanya Google Suggest ya teman-teman. Ya, ini namanya Google Suggest ya. Oke, sebentar. Sebentar ya. Kita pakai browser yang lainnya saja. Ini yang bersih browsernya ya. Nah, ini kelihatan ya, kalau kita pindah ke sini saja ya, biar enak ya. Kita ketik sembarang dulu ya, biar masuk ke sini. Ya, ini ya, kita klik sembarang dulu ya. Oke, teman-teman, kelihatan ya. Oke, sekarang kita riset kata kunci. Kita hapus dulu. Nah, ini ya kita ketik
dua kata kunci utama tadi ya. Misalkan saya apa tadi? Beli jual jahe merah ya. Jahe merah. Ketikkan gini aja ya, jahe merah. Nah, dengan tulis jahe merah seperti ini ya, itu di bawahnya ada tulisan ya. Nah, ini yang namanya Google Suggest ya, rekan-rekan ya. Ini yang namanya Google Suggest. Ya. Google Suggest itu apa? Jadi ini kata kunci yang disuggestkan Google ya. Kata kunci yang disarankan Google ya. Yang muncul ini itu juga dicari minimal 1000 pencarian ya, paham ya teman-teman ya. Nah seperti ini masih jahe merah, artinya apa? Ketika saya ketik jahe merah saja itu sudah ada pencariannya, berarti ada apa? Ada pasarnya. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah setelah itu tadi kaidahnya riset kata kunci seperti apa ya? Kaidahnya itu setelah dua kata utama ya ditambahi apa? Huruf A sampai Z ya, atau angka 0 sampai 9. Nah, seperti ini. Ya, kita tambahi A ya, jahe merah spasi A. Nah, kira-kira ada nggak? Nah, ini yang muncul itu kita sortir ya, teman-teman. Jangan diambil semua ya. Kira-kira yang kita jual ya, itu yang mana ya. Nah, seperti ini jahe merah AMH. Nah, ini merek AMH ya. Kalau kita tidak jual AMH, ya jangan diambil ya. Adalah misalkan, nah ini orang nyari info ya. AMH, AMH, AHM ya, manfaat, nah tidak. Nah ini jahe merah aman untuk asam lambung. Nah, cara nyortirnya bagaimana? Cara mindahkan ke Excel. Nah, ini kalau di copy ini tidak bisa ya, tekan-tekan. Nah, kita ngakali ya. Bisa kita akali di mana caranya? Ini ya teman-teman, kelihatan ya di pojok sini ya, ada tulisan laporan prediksi yang tidak pantas ini ya. Nah ini kita klik ya, kelihatan ya teman-teman, kita klik. Nah nanti muncul seperti ini ya. Nah ini bisa kita copy ya. Nah bisa Ctrl C ya, atau klik kanan ya, ketik copy seperti ini ya. Nah, setelah itu kita pindahkan ke mana? Kita pindahkan ke Excel ya. Kita pindahkan ke Excel. Ke Excel yang sudah kita siapkan tadi ya. Nah, ini ya teman-teman ya, kelihatan ya Excel saya ya, kelihatan. Oke, kita paste di sini yang tadi. Ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya, kita pastenya ya. Kita sortirnya di Excel saja ya. Jahe ini kita hapus ya. Teman-teman perhatikan ya. Nah, ini enggak masuk ya, kita delete. Jadi ada jahe merah aman untuk asam lambung. Nah, cocok ya, karena bisa untuk asam lambung. Jahe merah asli dan palsu. Nah, ini hapus ya. Karena apa? Ini orang cari informasi ya. Oke, seperti ini ya. Nah, bisa kita rapikan ya. Kita naikkan seperti ini ya. Atau bisa nanti ya. Oke. Setelah itu kita cari, itu tadi kan apa? Spasi A ya. Nah, spasi A. Lanjut apa? Spasi B ya, teman-teman pahami polanya ya, pahami polanya. B seperti ini. Nah, muncul seperti ini ya. Bubuk buat ibu hamil ya. Nah, kita ini laporkan prediksi yang tidak pantas lagi ya. Nah, kita copy lagi ya, teman-teman ya. Kita copy ya, kita balik lagi ke Excel. Seperti itu ya teknisnya, riset data kunci itu. Nah, kita ini lagi Ctrl V lagi ya, kita paste lagi. Nah, kita cari jahe merah bubuk. Oke, sip ya. Jahe merah berkembang biak dengan cara, nah ini orang cari info ya, jahe merah buat ibu hamil. Oke, bisa ya. Jahe merah bubuk di Indomaret. Nah, tidak sesuai, hapus ya.
Jahe merah buat apa? Bejo bahasa Inggris. Nah, teman-teman perhatikan ya. Ini tidak cocok ya. Nah, kita hapus. Jahe merah buat asam lambung. Nah, oke ya. Jahe merah bisa buat masak, tidak cocok ya. Jahe merah bahasa Latin tidak cocok. Nah, seperti ini ya. Itu ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi ya. Setelah B tadi apa? Ya. Setelah B mungkin C ya, hapus. Nah, kira-kira ada nggak jualan kita ya? Lanjut B seperti ini. Nah, jahe merah dan jahe emprit serai. Nah, ini ada ya jahe merah dan serai. Karena campuran ya produk ini ya. Boleh ya. Seperti itu ya, kita ambil. Kita copy, masukkan ke Excel ya. Oke, ada lagi E misalkan. Jahe merah emprit ya, jahe merah ekstrak ya. Cari lagi mungkin huruf P ya. Plus madu, kira-kira jahe merahnya plus madu enggak? Kalau enggak plus madu ya enggak usah dipilih ya. Jahe merah propolis ya. Sama enggak? Ada propolisnya enggak? Nah, kalau enggak ada jangan dipilih ya. Coba jahe merah obat batuk, jahe merah original. Jahe merah, oke, ini ya masuk semua ya. Ini saya contohkan ya teman-teman. Oke, kita copy lagi ya. Kita copy, balik lagi ke Excel ya. Kita paste seperti ini ya. Kita sortir lagi. Jahe merah obat apa? Hapus ya. Jahe merah obat batuk, oke. Obat asam lambung, oke. Original oke, organik oke ya, obat ma oke, asam urat oke, jahe merah obat aja ini enggak ya. Jahe merah original cangkir emas, nah, ini nama merek. Jahe merah obat radang tenggorokan, nah ini masuk ya. Oke, banyak ya teman-teman. Nah, selain angka tadi apa? Selain huruf tadi apa? Selain huruf tadi angka ya, 0 sampai 9. Nah, ini biasanya yang belum diketahui orang ya, ketik 0, kira-kira muncul enggak? Oh, enggak muncul ya. 1. Nah, jahe merah 1 kilo ya, 100 kilo 1 on. Nah, ini kira-kira ukurannya berapa nih? Jahe merah yang bisa kita ini kan, apa, kita jual ya. Kalau saya 100 gram ini ada ya. Jahe merah 9 ada enggak? Nah, merek ini. 7 bulan. 5 kan ya, 8. Nah, seperti itu. Kalau enggak ada ya jangan dipaksakan teman-teman. Nah, seperti itu. Ini tadi masuk jahe merah ya. Tapi kan banyak sekali apa namanya? Prariset saya tadi seperti ini kan ya. Ada jahe merah ya. Ada jahe merah bubuk ya. Sekarang coba jahe bubuk ya, teman-teman. Jahe bubuk saja ya, kita coba. Nah, kita coba jahe bubuk saja. Merahnya kita hapus ya, jadi biar luas pencarian kita ya. Merahnya dihapus ya. Langsung pakai jahe bubuk ya. Nah, ini jahe bubuk ya. Ini saja banyak sekali muncul ya yang bisa dijadikan Google, saset tanpa gula murni ya. Nah, kaitannya sama, spasi A ya. Jahe bubuk asli, jahe bubuk alami, jahe merah bubuk asli ya, jahe merah bubuk AMH. Nah, ini kita sama ya, ya. Ini kita klik, laporkan ya. Nah, kita copy lagi ya. Kita masuk ke Excel lagi. Nah, kita taruh bawahnya. Jadi biarkan tidak beraturan seperti ini, tidak masalah ya. Nanti kita rapikan. Nah, kita taruh bawahnya seperti ini. Nah, jahe bubuk asli, oke ya. Jahe bubuk adalah hapus ya. Jahe bubuk alami, jahe oke. Jahe merah bubuk asli, oke ya. Jahe bubuk di Alfamart, hapus ya. AMH merek, Amanah merek. Nah, ini adalah. Nah, seperti ini sudah nemu ya teman-teman, dan seterusnya ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini kita rapikan ya. Cara rapikannya gampang ya. Ketik aja di sini ya. Langsung ada tulisan di pojok kanan atas itu urutkan ya. Tinggal urutkan seperti ini.
Nah, muncul seperti ini ya. Ini ya teman-teman, ini sudah jadi kata kunci. Nah, kata kunci ini yang akan kita susun menjadi judul nanti ya. Ini masih kata kunci mentah ya, mentah ini teman-teman ya. Jadi jangan langsung diposting ya. Ini jadi bahan untuk membuat judul. Nah, paham ya polanya ya, gampang ya. Dua kata kunci tambah A tambah B ya sampai Z ya, atau 0 sampai 9 ya. Terus sortir ya, jangan dipilih semua, sortir yang sesuai produk kita ya, yang sesuai bisa kita layani begitu ya. Terus masukkan ke Excel. Nah, oke. Monggo silakan tanya jawab dulu yuk, nyantai saja ya, waktunya masih lama ini ya. Oke. Paham coach? Oke, alhamdulillah. Yang lain yuk, monggo yuk, ayo. Yang lain, ayo silakan. Kita harus finish ya teman-teman ya di sini. Kalau ya, ini tidak paham, ya ini fatal banget ya. Makanya coba kita ini berpikir dulu ya. Riset kata kunci. Coba misalkan tadi ya, krimalam ya, kita klik krimalam. Nah, ini aja sudah banyak yang disarankan ya, Emina, Garnier untuk remaja. Nah, kita spasi aja krimalam, spasi A. Nah, cari krimalam anti aging. Nah, ini kan masuk jualannya ya, biar ya. Ada lagi krimalam Agnes, boleh. Agnes ini kayaknya merek ya. Nah, merek ini jangan diambil ya. Krimalam alami. Nah, ini ya. Krimalam alami untuk kulit berminyak. Nah, ini jualan kita ini ya. Kita klik, laporkan, prediksi ya. Nah, ini kita copy seperti ini ya teman-teman ya. Kita copy ya. Nah, ini kita copy, sortirnya langsung aja di Excel ya. Nah, saya contohkan ini ya, yang kecantikan tadi ya. Nah, kita masuk sini ya, kita paste saja. Nah, ini ya teman-teman, baru kita sortir krimalam atau serum dulu. Nah, ini orang tanya ini ya, nggak niat beli ya. Krimalam anti aging, oke ya. Krimalam alam untuk memutihkan wajah. Nah, ini kan jualan kita ya. Azarin merek, Agnes merek ya. Krimalam anti aging murah dan bagus. Nah, ini kan jualan kita, ambil ya. Krimalam alami, oke. Krimalam Avoskin, kayaknya merek ya. Krimalam untuk kulit berminyak, lah ini kan jualan kita. Nah, sekarang lanjut. Setelah A apa ya? Ya teman-teman ya, harus finish dulu ya teman-teman. Setelah A tadi apa B? Nah ini krimalam buat cowok. Nah, biar untuk cowok nggak krimalamnya. Ya, kalau untuk cowok hajar ini banyak yang nyari ya. Ada yang nyari bikin glowing, nah kan, krimalam bagus. Nah teman-teman lihat ya, krim saja ya, ini kan krim. Nah ada juga penulisan krem gini, nah itu pasarnya beda lagi ya. Coba ini diganti krem ya, krim. Nah ada yang nulis krim, ada yang nulis krem tadi ya. Itu pasarnya sudah beda ya, krimalam misalkan. Nah, silakan bisa tahu kan ya, kelihatan kan? Nah, itu kan banyak yang nyari juga kan, ya. Ada pencarian juga. Krimalam spasi A, krimalam anti aging terbaik ya. Bahkan produk kecantikan itu banyak sekali pintu masuknya ya, banyak sekali. Ini aja masih krimalam loh ya, belum krim siang, krim pagi atau apa ya. Nah, coba kah? Nah, krimalam kulit kering, krimalam kulit berjerawat, kan? Nah, paham ya, teman-teman ya? Oke, ada lagi nggak tadi? Oke, misalkan jasa pembukuan tadi ya, jasa pembukuan ya. Nah, pasti aja ya. Akuntansi, ini pembukuan jasa angkutan ya ada. Misalkan kita
bisa jasa angkutan. Spasi B, ada nggak? Pembukuan bisnis jasa. Ini biro jasa pembukuan ya. C, tidak ada. D, ada nggak? Jasa pembukuan dan pajak. Nah, bisa nggak pajak? Kalau bisa ya ajar ya. Ini jasa konsultan pajak dan pembukuan. Nah, itu ya. Ini ya A, B, C, D, E. B, ada nggak? Jasa pembukuan, enggak ada ya. Nah, jasa pembukuan perusahaan. Nah, bayangkan itu ya. Nah, itu ya teman-teman. Oke, monggo silakan. Ada yang perlu ditanyakan? Ayo teman-teman ya. Kalau nggak finish ini, itu ya fatal juga gitu ya. Karena pintu masuk kita ditemukan di pasar Google itu dengan mengetik kata kunci ya. Nah, kata kunci itu harus kita kuasai ya. Kita harus bisa mendeteksi ya, mencari kata kunci yang relevan dengan produk kita ya. Biar orang ngetik ini muncul kita ya. Orang ngetik Primalam anti-aging, nah punya kita, gitu ya teman-teman, paham ya? Kalau paham, saya lanjut materi berikutnya. Oke, saya kasih waktu 5 menit dulu, monggo silakan teman-teman. Bisa praktek, bisa bertanya, silakan, yuk, monggo ya, nggak usah malu-malu ya, harus berani ya, harus berani tanya teman-teman. Kalau enggak paham ya. Ini ada 18 penghuni, minus 2 ada 16 ya. Berarti 16 peserta ini kalau tidak ada bertanya, berarti sudah paham ya. Aman loh ya. Oke, saya lanjutkan kalau tidak, ini sudah paham ya. Oke, 5 menit lagi ya. Mengerti coach? Wah, alhamdulillah. Om DJ tahu ini siapa ini, Om DJ ini namanya ya. Kalau produk sibuk riset kata kunci Om, wah keren ini ya. Sip Om Karnadi, siap hebat. Kalau produk kita sudah ramai di Google, apa tinggal copy paste yang sudah ada di Google? Nah, maksudnya gimana nih? Kalau produk kita sudah ramai di Google, apa tinggal copy paste? Ya ini tadi kan copy paste saja ya, dari Google saja sini tadi kan. Nah ini kan kita copy paste aja ya, jangan buat kata kunci baru gitu ya, jangan ngarang kata kunci baru ya, kita pakai yang sudah disuggestkan Google ya. Insya Allah mengerti Pak. Oke, alhamdulillah ya. Nah seperti ini, jahe merah untuk asam lambung. Nah ini kan yang sudah banyak, yang sudah ada pencariannya ya, jahe merah untuk ibu hamil. Nah makanya ini jangan buat kata kunci baru ya, kita by data, paham ya teman-teman ya, kita by data, ini namanya by data ya, kita langsung kopas saja yang dari Google ya, jangan buat baru, ingat ya. Nah, misalkan tadi ada jahe instan ini ya, jahe instan kan sama kayak jahe bubuk ini. Nah ini saja sudah muncul banyak sekali ya. Jasa instan spasi A, jasa instan apa ini? Jahe merek A, merek. Nah kalau merek Apus. B, jahe instan bubuk, hajar ya. Apalagi M misalkan, nutrisi tidak ada. M, jasa jahe instan murah. Nah ini sikat aja ya, jahe merah instan ya. Oke, itu ya teman-teman ya. Ada yang lain nggak yang mau dibantu ini ngecek di sini? Ayo monggo, produknya apa lagi yuk, silakan. Ayo monggo silakan ya. Yang produknya mau di ini kan, saya cekkan ya di Google Suggest ya, silakan. Mbak Yeli tadi misalkan skincare ya, nah ini skincare A, skincare alami,
skincare aman untuk ibu hamil, nah itu kan kalau cocok. Nah, skincare anak, skincare anti aging ya, skincare aman. Nah, ini sudah ini semua produk kita semua. Jasa produk juga Pak. Nah, ini maksudnya apa ini? Belum paham saya jasa produk ini. Apa ini jasa produk juga Pak? Apa ini? Mbak Ahsani Fitrin ya, Mbak Ahsani. Agak diperjelas nih. Laundry spring bed sofa tadi. Kenapa? Nah, makanya di list dulu kira-kira melayani apa dulu. Bu Hasani ya, Bu Hasani tadi kira-kira apa? Jasa ya banyak sekali ya. Misalkan jasa laundry ya, kita ketik jasa laundry dulu ya. Jasa laundry. Nah, ini versi A ya. Jasa laundry antar jemput. Nah, ini masuk kan? Bisa antar jemput nggak laundrynya? Nah, kalau ada ya sikat. Nah, ini lebih ke laundry apa ini? Ini ya, sofa sama spring bed ya. Nah, bisa gitu ya. Nah, kalau bisa sudah aja jasa laundry antar jemput. Nah, ini. Apalagi jasa laundry kiloan, ada yang tadi. Nah, sekarang ganti B ya. Nah, jasa laundry baju luntur, jasa laundry boneka, jasa laundry baju pasien COVID. Oh, ini ada yang nyari. Bu Asani, bisa nggak jasa laundry baju pasien COVID? Nah, kalau ada ini, ada yang nyari, ajar saja ya. Nah, ini jasa laundry spring bed, ya, jasa laundry kasur, jasa laundry stroller bayi ya, banyak ya. Nah, jasanya ini juga bisa diganti ya, makanya kita sering-sering riset kata kunci itu kita bisa menemukan kata kunci potensial ya, yang kadang kompetitor kita itu tidak sampai ke sana gitu ya. Nah, jasa itu bisa ganti tempat ya, coba tempat laundry ini ya. Oh ya kan? Biasanya ya banyak sekali kan ide-idenya ya. Tempat laundry A. Nah, apalagi tempat laundry B. Silakan disortir ya. Tempat laundry baju pengantin ya, tempat laundry bed cover terdekat. Nah, ini masuk semua ini ya. Banyak sekali ya kata kunci yang ini terdeteksi ya. Ini kita masukkan semua ke Excel ya. Itu nanti yang buat bahan menjadi judul postingan ya. L karpet. Nah, ini bisa diambil tempat laundry karpet ya. Laundry karpet enggak buat Bu Asani tadi ya. Misalkan nah, tempat laundry helm. Disikat juga enggak helm produknya ini jasa laundrynya. Kalau ada ya ini. Nah, helm ada ya. Oke. Ya. Coba. Nah, ini tempat usaha laundry. Nah, ini kan ada tengah-tengahnya tambah usaha, bisa juga. Nah, tempat usaha laundry koin. Nah, pakai koin enggak? Ada enggak? Ya. Seperti itu ya. Oh, tempat laundry online enggak ya. T. Nah, ini tempat laundry tas ya. Tempat laundry kopi, tempat laundry tenda. Nah, ini banyak ya. Bisa jasa, bisa tempat ya. Kalau mau yang lebih luas itu langsung laundry boleh ya. Laundry seperti ini. Laundry A antar jemput ya. Spasi B. Nah, laundry bag, laundry baju ya. Laundry basket. Nah, banyak ya itu ya. Nah, silakan berpikir seliar mungkin ya. Kita paksa untuk berpikir ya, teman-teman ya. Oke, itu ya. Saya lanjut ya, teman-teman, materinya. Setelah ketemu kata kuncinya, nah sekarang kita susun judul nih. Oke, saya masuk ya, hasilnya, PPT-nya. Kelihatan ya? Nah, setelah itu ini, dari kata kunci yang sudah ada, baru kita teknik menyusun judul atau headline. Nah, itu ada rumusnya ya. Ini rumus tidak baku ya, teman-teman. Tapi saya sering pakai ini. Jadi yang pertama ada namanya kata wow.
Nah, ini atau biasanya sering juga kata bombastis ya ada. Terus ada WA, BK, KK, merek ya opsional sama kota ya. Nah, jadi kata wow ini tuh kata tambahan ya buat inilah agar orang itu mengklik iklan kita. Ya. Tapi itu harus sesuai, nggak boleh bohong ya teman-teman ya. Nah, ada dijamin ori misalkan, ada harga pabrik ya. Itu sesuaikan dengan produknya ya, misalkan laundry tadi apa dijamin bersih, nah gitu ya. Terus siap antar jemput, nah itu ya. Ini pikirkan sendiri ya, kira-kira kata wow apa ya, seperti itu. Nah nomor WA itu nomor WA ya. BK ya, BK itu kepanjangannya buying keyword ya. Jadi buying keyword itu kata yang diketik seseorang ya untuk membeli sesuatu. Nah, contohnya buying keyword itu apa? Jual ya, agen, distributor, produsen, pabrik, toko, dealer, jasa, tempat ya, itu ya teman-teman. Orang kalau ngetik itu misalkan jual telur murah Sidoarjo itu pasti beli ya kan ya, mau beli. Nah, kata ini apa? Kata kunci yang sudah diriset ya. Merek, nah, merek ini opsional ya, bisa dicantumin, bisa tidak. Dan merek itu memang tempatnya di belakang setelah kata kunci ya. Itu yang yang bagus. Nah, setelah itu kota target. Nah, oke, kita praktek ya. Kita praktek menyusun kata kunci ya. Nah, ini kita hapus dulu ya, frame anti-aging tadi ya. Oke, sebentar. Oke, kita masuk Excel ya. Nah, jadi rumus tadi itu kita tulis dulu ya. Kita ketik di Excel ya. Jadi yang kolom A ya kita tulis kata wow seperti ini ya. Kolom B WA ya. Nomor C tadi apa? BK. D itu apa? KK tadi ya, kata kunci, merek sama kota. Nah seperti ini. Yang pertama kita tulis di kolom kata ini, kolom B itu kata kunci yang sudah kita cari ini. Nah ini contohnya ya punya saya. Nah ini tinggal di copy saja ya, tinggal di copy saja, terus dimasukkan di sini ya, masukkan di kolom B sesuai kata ini ya teman-teman, kelihatan ya kata kunci. Nah mereknya apa? Terserah ya, kalau mau pakai merek boleh. Nah ini saya merek ini saya coba ini aja ya yang lagi terkenal trending sekarang apa satu Boraka itu ya yang punyanya Coach JSKL ya. Saya pilih ini soalnya ini banyak gambar ya buat praktek nanti ya, namanya Ratu Boraka ya. Ini untuk praktek saja ya. Nah kita klik sampai ke bawah seperti ini ya, Ratu Boraka semua. Nah kota karena kita mainnya di GMB ya pastinya kota kita ya, ketik aja langsung Sidoarjo seperti ini ya, atau Surabaya atau Malang ya. Nah itu aja seperti ini. Oke sekarang kita coba BK. BK-nya apa? Buying keywordnya tadi apa? Jual, distributor ya kan. Kita coba jual aja dulu ya. Nah jual seperti ini. Nah ini bisa semuanya jual semuanya ya. Terus setelah mentok ini selesai baru bawahnya distributor itu boleh ya. Nah, seperti itu. Jadi ini di copy, ditulis di bawahnya lagi diganti distributor. Ya itu boleh teman-teman ya. BK ini banyak ya. Ada toko boleh ya, ada jual ya, ada agen, ada distributor, ada supplier ya. Aman ini. Ganti-ganti ini saja boleh. Nah, nomor WA ya, jangan lupa penulisannya itu harus dibagi 4-4 ya. Dipisah penulisan nomornya, jangan seperti kayak kereta api gitu ya, langsung lurus seperti itu ya. 0856, nah seperti ini. Jadi bisa spasi, bisa strip, bisa titik ya, aman. Spasi aja gini boleh ya. 360 ya. Sudah.
Ini ya, punya saya seperti ini ya, silakan. Nah itu kasih koma belakangnya ya, kasih koma gini. Jadi biar ketika di sort ke bawah itu enggak jadi urut, enggak jadi 75, 76, 77 ya. Nah seperti ini ya teman-teman ya, kelihatan ya. Nah kata wow-nya seperti apa nih kata wow-nya? Nah ini berdasarkan produk masing-masing ya. Nah misalkan manjur masukkan asli ya, misalkan. Nah seperti ini ya. Lagi halal, nah boleh ya, dijamin halal. Nah oke, langsung aja ya, ini untuk latihan aja ya. Nah seperti ini ya. Oke, sini monggo ada yang mau ditanyakan sampai memakai judul ini, silakan. Halo Pak, ada yang tanya enggak tadi ya, siapa ini? Pak DJ, Pak DJ ya, apa Pak DJ? Oh sudah. Untuk BK-nya jasa diisi apa Pak? Ya itu tadi ya, bisa jasa ya, bisa tempat ya, boleh. Ya memang ini terbatas ya, jasa atau biasanya itu tempat ya. Jasa aja enggak apa-apa ya, atau tempat ya, boleh. Nah itu. Jasa laundry, ya, terus tempat laundry ya, apalagi ya biasanya ya, kalau jasa itu ya itu aja ya, terbatas ya, jasa laundry, tempat laundry ya, apalagi wah pusat boleh ya, pusat laundry itu boleh, pusat laundry. Nah itu ya teman-teman ya. Ya enggak jual ya, masa jual laundry. Nah sesuaikan ya, jangan jual ya, enggak cocok nanti, masa jual laundry spring bed, nah kan enggak cocok, dirasa-rasa sendiri ya. Judul dipilih satu saja atau nanti banyak judul dari semua ya, ini semua dibuat judul ya, enggak dipilih ya. Lah buat apa kalau dipilih kan gitu ya. Ya semua ini nanti jadi bahan postingan kita ya, jadi bahan postingan di GMB. Nah, makanya kita susun dulu biar enak step by stepnya. Nanti ketika pas upload ke GMB, materi GMB itu tinggal posting gini aja ya, upload. Nah seperti itu ya. Jadi ini tidak dipilih ya, hajar semua gitu ya. Tujuannya seperti itu ya. Segera masukkan ke GMB. Oke ya teman-teman. Saya lanjut ya. Nah, saya lanjut dulu. Nah, setelah dari Excel ini, ya, kelihatan ya. Nah, ini masih bentuknya seperti ini ya. Nah, caranya gimana untuk menyatukannya? Nah, ini teknis ya teman-teman. Ini kita blok ya. Nah, perhatikan ya teman-teman. Ini kita blok ya. Nah, ini kita blok semua ya. Nah, terus kita copy ya, Ctrl C ya. Atau klik kanan, klik salin. Ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk menyusunnya paling mudah itu pakai notepad ya. Nah, kita masuk notepad ini ya, teman-teman. Nah, notepadnya saya share ya, sebentar. Nah, kelihatan ya? Nah, itu kita paste di sini. Nah, seperti ini teman-teman, kelihatan ya? Kan masih jelek nih. Nah, itu kita latihkan. Jadi spasi yang lebar ini ya, kita rubah dengan spasi normal. Nah, itu caranya ya. Nah, jadi terserah kita ambil di mana, sini boleh ya, sini boleh ya. Terus kita Ctrl C ya.
Nah ini copy ya. Nah setelah itu kita apa? Pakai fungsi replace. Fungsi replace itu gimana? Ctrl H, CTRL plus H ya. Jadi Ctrl H gini. Nah teman-teman, seperti ini munculnya ya. Jadi define word itu sudah ke paste yang ini tadi ya, lebar ini tadi. Nah replace-nya ini ya kita ganti dengan spasi. Nah seperti ini ya teman-teman. Baru kita klik yang replace all, ini kita klik. Nah sudah jadi ya. Ini yang namanya judul siap upload ya teman-teman, paham ya caranya. Nah ini yang kita pindahkan ya, kita pindahkan, kita copy, kita pindahkan ke Excel tadi ya, kita pindahkan ke Excel tadi ya. Nah dari sini tadi ya teman-teman, nah kita buat saja sheet baru ya, kita ganti namanya siap upload saja ya biar gampang. Setelah itu kita paste di sini ya. Nah muncul seperti ini ya teman-teman ya. Nah muncul seperti ini ya, manjur. Nah, WA jual jahit buku asli. Nah seperti ini ya. Ini sudah jadi judul yang siap upload. Nah, kelihatan ya teman-teman ya. Oke, saya besarkan dulu ya. Nah seperti ini kelihatan ya. Ini sudah jadi judul yang siap upload. Nah ini teman-teman ya. Kalau mau bagus ya ini ya. Ini kan kalau judul itu bagusnya setiap kata yaitu huruf besar ya. Karena ini kecil-kecil, ya, sebenarnya langsung upload bisa, tapi karena biar enak dilihat sama manusia, ini bisa diganti ya. Nah, kita langsung pakai, paling gampang kita masukkan ke Word ya. Soalnya ada menunya, tapi kalau dari Excel sendiri itu ada menunya ya. Kita klik sama dengan ya, teman-teman. Saya kecilkan dulu aja ya. Sebentar. Saya kecilkan dulu ya, biar ini enak. Teman-teman pahami polanya ya, pahami polanya. Sekali lagi pahami polanya. Nah ini ya, kita masuk sini ya, kita klik sama dengan, terus rumusnya apa? Proper namanya ya, proper. Nah ini muncul ya, ini kita klik proper. Nah ini kita klik kolomnya ya di sini. Nah, terus kita pakai kolom tutup apa? Kurung tutup seperti ini. Nah, terus kita enter. Nah, teman-teman sudah berubah kan? Ada perbedaan ya di sini sama di sini ya. Enak di sini lihatnya ya. Nah, ini. Terus ke bawah tinggal kita klik aja semuanya. Nah, teman-teman, ini sudah jadi yang judul siap upload ya. Nah, ini judul yang siap upload teman-teman. Oke. Monggo silakan. Ada pertanyaan? Yuk, silakan yuk. Gampang kan susun judul? Ya. Jadi dari kata kunci tadi, kata tadi, itu jangan langsung di-upload ya. Karena itu masih mentah ya. Makanya kita buat dulu. Kita susun dulu jadi judul ya. Oke, mantap coach. Nah, alhamdulillah. Oke, ini ada. Yo, monggo yuk. Gampang ya, susun judul ya. Oke, mau diulangi sekali lagi? Boleh. Oke, saya ulangi ya. Untuk susun judul ya. Nah, dari sini ya. Pak tadi copy dari Notepad ke Excel biar rapi.
berat ini tadi copy dari Notepad ke Excel biar rapi gimana? Oke. Rapi ininya maksudnya hurufnya ya, besar kecilnya atau gimana? Oke, saya ini kan dulu ya, saya praktekkan dari sini ya. Mungkin teman-teman ada yang kepengen diulangi ya. Nah, ini kita blok semuanya ya sampai full. Kalau kita menemukan ratusan kata kunci ke bawah ya sudah blok semuanya ya. Terus kita copy ya. Nah, kita pastekan di Notepad ya. Notepad, mana ini Notepadnya? Nah, ini ya. Ini kita hapus dulu ya, teman-teman. Nah, kita paste di sini ya. Kelihatan ya. Nah, ini yang ya, yang lebar-lebar. Ini kita replace dengan spasi biasa ya. Caranya ya ini tadi ya, terserah mau ambil di sini ya, boleh. Coba ya, kita copy. Jadi yang lebar kita blok ini kita copy ya, copy ya. Terus fungsi replace pakai Ctrl H. Nah, ini kan sudah ya muncul. Nah, yang ke bawah ini awalnya kan gini, terus kita ganti dengan spasi biasa. Nah, kelihatan ya teman-teman ya. Baru kita replace all. Nah, seperti ini. Jadi kan setelah dari sini, dari Notepad ya, kita blok semuanya, baru kita copy ya, kita pindahkan ke Excel kita. Oke, pindah ya ke Excel ya. Nah, kita buat yang siap upload. Kita klik siap upload ya. Nah, kita tulis di sini. Kita paste di sini yang tadi. Ini kan yang tadi ya. Nah, ini kalau sekaidah judul ya, itu memang setiap kata itu harus huruf besar ya. Jual, jahe, bubuk alami itu harus besar semua. Nah, ini rumusnya untuk besar semua itu paling mudah pakai Word, enak, tidak pakai rumus ya. Jadi kita pindahkan ke Word, kita blok, langsung ada tulisan capitalize each word ya, each word. Jadi kapitaliskan ya, huruf besarkan semua, tiap kata tinggal diklik. Nah, itu gampang. Tapi kalau nggak mau ke Word, langsung di Excel ya, itu kita di sini ya, kita klik rumusnya sama dengan dulu dong ya, pasti. Terus apa? Proper. Ini ya teman-teman, proper. Kita klik proper. Nah, ini pasti muncul. Kita klik. Nah, kita klik sheet-nya yang mana, kolomnya yang mana, ini ya. Terus kita tutup dengan kolom tutup, kurung tutup. Nah, kita enter. Sudah jadi ya. Baru kita klik ke bawah, klik 2 kali. Nah, itu ya teman-teman ya. Oke, gampang apa gampang? Ayo. Gampang apa gampang nih, teman-teman? Gampang ya. Gampang banget ya. Rugi nih kalau nggak bisa ya. Gampang, oke, sip. Itu tadi ya Mbak Yeli ya. Betul nggak yang ditanyakan seperti ini ya? Pak tadi kami dari Notepad ke Excel biar apa gimana? Sudah terjawab ya? Ini seperti ini ya, Mbak Yeli tadi sudah bisa. Oke, alhamdulillah. Oke teman-teman ya, ini yang judul siap upload ya. Sudah, artinya ini kita cari, kita buat sebanyak-banyaknya dulu ya. Nanti buat bahan posting. Oke. Setelah ini kita materi terakhir itu menyusun deskripsi, teman-teman ya. Oke, kita masuk materi deskripsi ya. Nah, tadi sudah finish ya, teknik menyusun judul ya. Nah, sekarang kita menyusun deskripsi ya. Jadi deskripsi yang bagus itu ada 4 paragraf ya. Jadi yang pertama itu paragraf pertama itu kita isi dengan kata kunci ya. Bisa dengan 5 kata kunci, kita susun jejer-jejer itu tidak apa-apa ya. Tapi kalau saya biar indah dipandang itu saya kopas saja langsung dari judul ya. Kopas judul itu langsung saya masukkan paragraf pertama. Oke ya. Nah, paragraf kedua itu brosur keterangan kita. Nggak perlu banyak tapi informatif saja ya. Informatif ya, seperti kami menyediakan bla 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 gitu ya.
Nah, paragraf ketiga itu CTA. CTA itu apa? CTA itu call to action ya. Artinya ajakan untuk membeli ya, ajakan untuk melakukan tindakan ya. Nah, jadi informasi dan pemesanan hubungi itu ya, nama siapa, WA ya, link web kalau ada, IG ya kalau ada, fanpage, toko marketplace ya, Shopee. Nah, masukin semua, channel YouTube, masukin semua ya di bawah itu. Nah, paragraf 4 ini itu sebenarnya tambahan ya, itu buat ini aja, biar kata kunci yang kita cari terupload semua. Jadi terakhir itu saya masukin semua kata kunci yang tadi ya. Biar apa? Biar postingan kita itu gemuk ya, gemuk dengan kata kunci. Nah, oke itu ya. Saya praktekkan ya deskripsi. Oke. Cara menyusunnya enak di notepad ya. Nah, kelihatan ya teman-teman notepadnya ya. Nah, ini contoh yang sudah jadi ya. Ini contoh yang sudah jadi. Nah, ini paragraf kedua ya, teman-teman. Ini paragraf kedua. Artinya ini sampai ke sini ya, itu namanya deskripsi, keterangan produk ya. Ini buat sebagus-bagusnya ya, seinformatif ya. Nah, paragraf ketiga seperti ini, informasi dan pemesanan hubungi. Ya, ini WA atau telepon seperti ini ya, atau kasih WA-mi ya. Kadang orang itu mencari dari HP, dari smartphone ya. Kalau ada WA-mi sini langsung diklik ya, langsung muncul ke HP kita, WA kita ya. Nah, paragraf 4 yang saya maksud itu yang ini ya, pencarian terkait. Jadi ini ya teman-teman. Nah, ini bisa related keyword tulisan tersebut. Ini ngakali saja ya, ngakali buat robotnya Google ya, biar banyak kata kunci saja. Ini diambil di kata kunci mentah tadi ya. Nah, mana kata kunci mentah? Nah, kita pakai buka Excel ya. Nah, kita bisa ini, kita masukin semua di sini ya. Kita copy semua. Bisa 5 sampai 20 kata kunci ya. Nah, ini ya teman-teman, langsung aja hajar ya. Masuk ke notepad tadi ya, masuk ke notepad, mana tadi notepad. Nah, ini ya. Nah, ini langsung aja ya. Ini hapus semuanya ya. Tulis saja semua di sini ya. Nah, seperti ini kan. Jahe merah organik, jahe merah ya, jahe merah bubuk, jahe bubuk alami. Ya, paham ya teman-teman? Nah, yang paragraf pertama itu ya, kalau saya isi judul ya. Nah, jadi judul yang tadi yang sudah kita siap upload. Nah, contohnya seperti ini ya, siap upload jangan lupa. Nah, ini kita copy ya, ini kita copy. Nah, ini kita masukkan ke paragraf pertama deskripsi tadi ya. Nah, mana tadi? Nah, ini ya, teman-teman ya. Ini ke atas ya. Nah, ini kita enter 2 kali ya. Baru kita posting ini. Nah, teman-teman, ini sudah jadi deskripsi produk. Ingat ya, paragraf pertama itu paragraf yang terbaca sama Google. Ya, artinya ini yang powerful. Ini ya. Makanya di paragraf pertama itu harus ada kata kunci ya, seperti ini ya. Baru paragraf kedua sampai ke bawah itu sama boleh ya, sama plek boleh ya. Yang jangan sama ya, eman kalau sama itu yang paragraf pertama ini ya, itu masukinnya di sini nanti ya. Nah, makanya setiap posting nanti itu beda-beda, beda di paragraf pertama saja ya. Nah, oke teman-teman, ada yang ditanyakan enggak? Ayo monggo yuk, silakan. Ini secara materi alhamdulillah sudah ya. Jadi malam ini kita sampai ini apa namanya, membuat deskripsi ini ya. Jadi besok kita latihan posting di GMP ya. Kita membuat GMP, kita posting di GMP itu ya teman-teman. Oke, monggo silakan. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Halo, ngantuk?
Ngantuk apa ngantuk ini? Apa praktek? Wah, keren ini ya. Praktek semua ya. Ya teman-teman, monggo kalau ada yang ditanyakan silakan. Sudah jelas kok, tinggal riset kata kunci. Oke, alhamdulillah ya. Yang lain mana nih? Jelas ya. Ini nanti sudah ada ya, nanti rekamannya tinggal diulang-ulang ya. Jadi PR-nya apa? Riset kata kunci ya, terus susun judul, terus apalagi buat deskripsi ya. Itu PR-nya teman-teman ya, buat besok ya. Jadi besok ada bahan untuk ini, untuk posting ya. Jadi biar ini apa, ini ada pertanyaan, deskripsi kayak gini berlaku nggak kalau di marketplace? Ya berlaku, semuanya berlaku ya, pakai ini. Nah sebenarnya ada yang namanya copywriting ya teman-teman. Tapi kalau saya memang ini tidak suka copywriting ya, kelamaan. Nah, saya langsung aja sikat seperti itu. Kalau mau lebih baik belajar copywriting ya kan ya, itu lebih baik ya, artinya membuat kalimat itu yang bagus, enak seperti itu ya. Tapi kalau saya kelamaan ya, ajar saja pakai yang cara membuat deskripsi ini ya. Di marketplace sama aja ya. Posting di marketplace, di YouTube ya, deskripsi YouTube, di fanpage, di Instagram. Nah, saya pakai ini semua. Ya, di GMB itu tidak berlaku hashtag ya, teman-teman. Jadi hashtag tidak berlaku. Ya, biasanya ada yang pakai hashtag. Nah, itu tidak kehitung kok ya. Di GMB itu tidak berlaku hashtag. Oke, itu. Oke ya, teman-teman. Itu dulu ya materi kali ini ya. Yang penting itu prakteknya ya, jangan sampai tidak praktek ya, eman nanti ilmunya ya. Ingat ya, PR-nya itu tadi ya, riset kata kunci ya, masukkan ke Excel ya, masukkan ke Excel riset kata kunci seperti ini ya, terus apa, susun judul ya, sampai jadi judul yang siap upload ya. Nah setelah itu kita buat ininya, deskripsinya ya. Nah seperti ini. Oke, itu teman-teman ya. Saya kembalikan ke Mas Badrus. Monggo Mas Badrus, silakan. Oke, siap. Terima kasih Coach Vicky sudah menyampaikan materi workshop GMB Secret Hack di hari pertama ini ya. Nah, untuk teman-teman semua yang seperti disampaikan oleh Coach Vicky tadi, bahwa kita juga ada memberikan tugas. Yang pertama kita riset kata kunci produk, ya. Terus yang kedua ada cara membuat judul sesuai dengan pola yang diajarkan, serta deskripsi. Nanti untuk tugasnya kita list saja di grup agar kelihatan siapa saja yang memang benar-benar mengerjakan tugas dan siapa yang belum. Dan kita juga bisa langsung diskusi di grup. Nanti akan dibantu oleh Coach Vicky, begitu ya Coach? Untuk kendala dari teman-teman semua. Oke Coach, mungkin sebelum ditutup pada workshop hari pertama ini ada sedikit closing statement yang akan disampaikan kepada teman-teman semua agar lebih semangat ya dalam belajar. Jadi GMB ini merupakan tool yang powerful ya teman-teman. Jadi jangan sampai habis buat lupakan ya, habis buat lupakan seperti itu. Itu banyak di daerah-daerah ya teman-teman saya seperti itu. Habis buat lupakan, artinya tidak diapa-apakan dan tidak tahu fungsinya ya. Padahal kalau kita manfaatkan ya, Google Business itu potensinya luar biasa sekali ya. Banyak sekali murid-murid saya itu yang berhasil ya dengan GMB-nya. Itu bisa omsetnya luar biasa banget ya. Nah sekali lagi GMB itu untuk konsumen lokal ya, itu karena GMB itu munculnya di Google. Nah, makanya kita pemasarannya itu di mana? Di pasar Google. Nah, strategi yang tepat di pasar Google itu dengan riset kata kunci ya. Makanya perdalam ilmu riset kata kunci ya. Karena 80% suksesnya kita jualan di pasar Google ya, itu dengan riset kata kunci ya teman-teman ya. Jadi harus finish dulu nih riset kata kunci ya. Kita pakai riset yang paling sederhana ini tadi ya. Jadi ada riset kata kunci yang sampai ruwet banget itu ada ya. Itu teknik level dewa kalau saya menyebutnya ya.
Tapi kalau kita pakai yang level PAUD saja ya, itu sudah luar biasa ya. Itu ya teman-teman. Riset kata kunci ini riset teknik yang sangat penting ya, saya bilang sangat penting sekali ya, karena bisa dipakai dimanapun ya, entah itu di marketplace ya, entah itu di medsos, entah itu di forum jual beli, semuanya pakai riset kata kunci ya, dan teknisnya yang paling mudah yang sudah saya ajarkan ini. Nah, oke, terima kasih teman-teman. Dari saya itu saja ya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Coach Vicky dan teman-teman semua. Besok kita bertemu lagi di jam yang sama, di jam 20 WIB ya, sampai selesai. Tentunya sebelum kita besok bertemu lagi, ada beberapa tugas yang harus dikerjakan teman-teman, dan nanti akan saya list di grup gitu ya. Untuk rekaman pada malam hari ini akan segera saya upload di member area, nanti teman-teman bisa langsung tonton. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan kami tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.